Pancasila sebagai filsafat negara berfungsi sebagai norma dasar, yaitu kaidah fundamental dalam bernegara. Pancasila harus menjadi dasar atau filsafat dalam hal berpolitik secara nasional maupun internasional. Menjadi ideologi bangsa, hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan juga aspek lainnya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Next. Pancasila sebagai filsafat sosial. Pancasila dikatakan sebagai filsafat sosial dikarenakan perwujudan dari perilaku masyarakat Indonesia dalam hal bertingkah laku yang didasarkan dari pengalaman sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pokok-pokok ajaran Pancasila meliputi aspek-aspek atau komponen dasar sebagai sistem nilai pandangan manusia dengan sesamanya, pandangan manusia dengan eksistensi alam, manusia dengan Tuhannya, dan juga kepribadian manusia terhadap negara. Next. Yang kedua yakni pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pokok pikiran pertama yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran kedua yakni negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian nilai, moral, dan norma. Yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, didambakan, dan juga diidealkan. Nilai bersifat abstrak dan hanya terdapat dalam pikiran seseorang. Nilai merupakan keputusan seseorang terhadap suatu objek yang dilakukan dengan membandingkan kualitas dari sesuatu dengan sesuatu yang diidealkan. Yang kedua yaitu norma. Merupakan kehidupan bermasyarakat yang terdapat norma atau aturan yang harus dipatuhi, baik itu norma hukum, sosial, maupun norma agama. Seseorang akan dinilai sebagai masyarakat yang baik apabila kita dapat mematuhi semua norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu moral. Moralitas seseorang ditentukan dari bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku seseorang akan selalu dinilai oleh orang lain, dan penilaian terhadap orang tersebut akan menggambarkan nilai diri kita. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar. Nilai dasar. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai nilai dasar negara memiliki kekuatan dalam mengatur serta memastikan terselenggaranya aparatur negara yang memiliki kesesuaian dengan pembukaan UUD 45. Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi yang mempunyai nilai-nilai penting yang harus diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbangsa bernegara, yakni adalah nilai dasar. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga menjadi alat dalam mempersatukan bangsa melalui nilai-nilai yang sudah termuat dalam masing-masing sila Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu studi kasus korupsi di Indonesia.
Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang berarti buruk, busuk, suka menerima uang, dan sogok. Korupsi sendiri merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai Pancasila yang kelima. Tindakan ini berakibat pada aspek mulai dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, birokrasi, sampai dengan individunya. Menurut Torres, seseorang akan melakukan korupsi pada sesuatu yang memberi hasil lebih tinggi dengan hukuman yang lebih besar karena hal itu memiliki kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil. Faktor penyebab korupsi terjadi menurut Dolores. Yang pertama yaitu, maaf itu ada kesalahan. Yang pertama adalah keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang terakhir pengungkapan. Berikut contoh-contoh korupsi di Indonesia. Yang pertama, korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang kedua yaitu kasus suap izin ekspor benih lobster oleh Menteri Edi Prabowo. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasi pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu dengan peningkatan integrasi dan etika penyelenggaraan negara. Yang kedua, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi. Yang ketiga yaitu pembangunan budaya anti korupsi, dan yang terakhir penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan terjadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas paparan materinya. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Bagi 3 orang yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat untuk izin bertanya terlebih dahulu. Nanti akan saya tunjuk 3 orang penanya pertama. Untuk Estri bisa menyebutkan nama, kelas, NIM, dan dari kelompok mana, serta menyebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri. Saya dari kelas 2020B dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jelaskan maksud dari komponen dasar Pancasila sebagai sistem nilai dan berikan contohnya. Untuk Eka Alvinatus, silahkan menyebutkan nama, NIM, kelas, dan asal kelompok, dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Eka Alvinatus Saida dengan NIM 012 dari kelas 2020B dari kelompok 1. Saya izin bertanya, pada zaman sekarang ini filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mulai jarang diterapkan, bahkan itu menurut saya ya, bahkan di pemerintahan pun banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang melenceng jauh dari Pancasila terkait falsafahnya. Apakah hal tersebut bisa dikatakan bahwasanya falsafah Pancasila dalam negara Indonesia ini mulai tidak diterapkan dan mulai luntur? Dan ketika hal itu terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh para remaja ataupun mahasiswa perannya untuk memperbaiki hal tersebut? Terima kasih.
Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya, diberikan waktu bagi kelompok 2 untuk mendiskusikan jawabannya. Mohon maaf moderator, apakah bisa diulang pertanyaan yang pertama tadi? Pertanyaan pertama, jelaskan maksud komponen dasar Pancasila sebagai nilai dan berikan contohnya. Nama saya Nabila Alicia dengan NIM 034, izin menjawab pertanyaan dari Eka Alvinatus Saidah. Jadi, menurut saya, falsafah Pancasila dikatakan sudah mulai luntur karena banyak terjadi penyelewengan dan masyarakat juga kurang menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, peran mahasiswa dalam mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama dapat mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di bawahnya agar nilai Pancasila tidak semakin luntur. Yang kedua yaitu membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan oleh Pancasila. Yang ketiga yaitu memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang keempat yaitu penguatan nilai nasionalisme terhadap generasi muda, dan yang kelima yaitu mengambil peran dalam memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan pendidikan pada masa saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Tinggal satu pertanyaan dari Estri tadi. Mohon maaf sebelumnya, apakah Eka sudah jelas dengan jawabannya? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan moderator sudah. Apakah yang lainnya ingin menambahi?
Jika tidak ada, bisa dilanjut ke pertanyaannya Estri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Estri mengenai komponen yang terdapat dalam nilai Pancasila beserta contohnya. Pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya itu seperti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bertakwa dan menjalani ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Menerapkan toleransi antar umat beragama dan tidak merendahkan agama maupun pemeluk agama lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yakni saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Ketiga, nilai persatuan Indonesia. Contoh penerapannya seperti melestarikan budaya Indonesia, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesusahan, dan bergotong royong. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya seperti melakukan musyawarah dalam memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan serta mendengar pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya seperti mengedepankan sikap adil antar sesama manusia, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2.
Apakah Estri sudah jelas? Sudah, moderator. Terima kasih. Apakah yang lainnya ada yang ingin menambahi? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahi, untuk presentasi karena SKS 1 sudah selesai, sekarang akan dilanjutkan presentasi dari kelompok 2 dari kelas 2020A. Pada kelas 2020A, dipersilahkan. Sini aja nggak apa-apa. Oh, di sini. Halo saudara, kelas A masih terkendala terhadap kesiapan ini presentasi. Gimana Mbak Moderator?
Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Fabian Ardelia Prastira, NIM 2106639 dari kelas 20A, akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Saya persilahkan bagi kelompok 2 untuk menjelaskan presentasinya. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Halo? Iya, terdengar Jasmine. Silakan. Selamat pagi, teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 dari kelas 2020A akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai filsafat. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Lutfiana Firdausi dengan NIM 20010664016, Caroline Florence Lantang dengan NIM 20010664031, Jasmine Dinda Ayu Damayanti dengan NIM 20010164077, Ertira Febriati dengan NIM 20010664101, dan Adiatma Eri Kurniawan dengan NIM 20010664097. Mohon maaf sebelumnya, suaranya bisa diperjelas karena suara sangat kecil. Halo, apakah sudah terdengar dengan jelas? Terdengar tapi pelan banget.
Kami dari kelompok 2 akan membahas tema Pancasila sebagai filsafat yang terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama, Lutfiana Firdausi dengan NIM 2001 066 40 16. Yang kedua, Caroline Florence Lantang dengan NIM 20 01 066 40 31. Yang ketiga, Jasmine Dinda Ayu Damayanti dengan NIM 20 01 066 40 77. Yang keempat, Ervira Febriati dengan NIM 20 01 066 4101. Yang terakhir, Adiatma Erik Kurniawan dengan NIM 20 01 066 40 97. Next. Dalam presentasi ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Menurut Titus, Smith, dan Nolan mengartikan sistem filsafat sebagai berikut. Dalam konteks informal, filsafat merupakan sekelompok sikap dan percaya pada kehidupan dan lingkungan sekitar yang cenderung diterima biasa saja. Dalam konteks formal, filsafat merupakan sebuah proses yang terjadi hasil kritik dari kepercayaan maupun sikap yang memiliki kedudukan tinggi atau berperan penting. Next. Dalam konteks komprehensif, filsafat merupakan hasil kerja untuk mendapatkan segala sesuatu secara meluas. Dalam konteks analisis linguistik, filsafat merupakan hasil pemikiran yang didasari oleh sesuatu yang masuk akal dalam aspek bahasa dan pemaparan terkait makna atas kata dan rancangan atau konsep. Dalam konteks aktual fundamental, filsafat merupakan sekelompok permasalahan yang direspons secara langsung oleh masyarakat dan para ahli dalam bidang filsafat membantu untuk mencari solusi atas problem tersebut. Next. Pancasila merupakan sebuah sistem yang diciptakan sebagai dasar dan hal pokok karena di dalamnya terdapat suatu kebijakan atas sebuah negara. Sesuatu yang bersifat mendasar dapat disebut sebagai sistem filsafat. Next. Faktor yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu dalam sidang BPUPKI yang menjelaskan jika Pancasila sebagai sistem filsafat ialah hasil atas rundingan para tokoh dan hasil tersebut memiliki ciri-ciri yang menandakan ke arah kefilsafatan, yaitu suatu sistem filsafat harus memiliki sifat yang saling berkaitan, yang terstruktur dan saling melengkapi, sehingga tidak menampilkan perbedaan serta saling berperan penting sehingga tidak ada yang lebih dominan. Suatu sistem filsafat harus universal, artinya
dapat mencakup berbagai macam aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam aspek kehidupan merupakan sebuah rancangan yang menjadi tempat menampung berbagai dinamika kehidupan secara luas. Sistem filsafat harus bersifat mendasar atau sebagai fondasi. Artinya, sebuah pola rancangan yang mendasar hingga puncak problem sehingga menemukan dasar atas suatu permasalahan tersebut. Pancasila sebagai sistem filsafat secara khusus dirancang atas dasar poin utama dalam bermasyarakat dengan lingkungan di sekitarnya. Next. Suatu sistem filsafat bersifat berdasarkan teori, artinya hasil akhir atas rancangan yang menjadi praanggapan yang menjadi langkah awal terciptanya bentuk dasar atas dasar penalaran logis. Menurut sastra prateja, Pancasila memiliki peranan penting dalam sebagai dasar negara dan dapat dikatakan sebagai dasar filsafat dalam aspek ideologi negara. Terdapat istilah filosofis, Grundlek, dan Weltanschauung yang memiliki kaitannya dengan nilai filosofis. Menurut Driyakara membagi antara filsafat dengan Weltanschauung. Yang pertama, filsafat ini cenderung mengarah teoritis dan abstrak, yang berarti memiliki ide pokok untuk melihat kenyataan secara detail atau rinci, yang mendapatkan hasil yang akurat tentang kebenarannya. Yang kedua, sedangkan Weltanschauung cenderung mengarah aspek pandangan hidup yang bersifat lebih ringkas. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat dalam hidupnya? Yang pertama, karena manusia seringkali tidak tentram dan gelisah karena tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang ditempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Lalu faedah dari filsafat adalah yang pertama untuk menduga beberapa kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah filsafat suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Lalu yang ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Arti dari urgensi Pancasila sendiri sebagai sistem filsafat adalah refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara yang ditujukan pada beberapa aspek. Aspek yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Lalu yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Lalu yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus maksudnya
Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Lalu Pancasila sebagai genetivus objektivus, maksudnya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Penjabaran prinsip-prinsip dalam Pancasila menurut sastra Prateja. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Ontologi sendiri membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Inti dari persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Oke, yang ketiga adalah prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang terakhir, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang ketiga adalah landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang dari filsafat yang membahas mengenai sifat dasar dari pengetahuan dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn dan Vos menyatakan bahwa epistemologis mempelajari pengetahuan dan bagaimana orang-orang mendapatkan pengetahuan tersebut. Dua problema epistemologis filsafat, yaitu pendapat bagaimana cara mengetahui pengetahuan. Yang pertama ada rasionalisme, akal sebagai sumber pengetahuan, dan empirisisme, pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pancasila dapat dilihat dari kedua pendapat tersebut. Pancasila berasal dari pengalaman bangsa Indonesia, yaitu empirisisme. Namun, Pancasila juga merupakan sebuah pengetahuan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum pengalaman-pengalaman itu terjadi. Contohnya, Pancasila dapat mengatasi permasalahan pluralitas budaya, etnis, dan religi rakyat Indonesia di masa kini. Next. Yang kedua, ada pendapat pada tingkatan apa pengetahuan menjadi sesuatu yang berkembang. Ada pengetahuan mutlak dan relatif. Pancasila dapat dilihat dari kedua tingkatan tersebut. Pancasila sebagai pengetahuan mutlak, maksudnya Pancasila mengandung sifat universal dalam sila-silanya, yaitu Tuhan,
manusia, kesatuan, dan keadilan bagi siapapun dan dimanapun. Sedangkan Pancasila sebagai pengetahuan relatif, maksudnya Pancasila pada penerapan dan pelaksanaan dalam kehidupan manusia secara beragam. Yang keempat adalah landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah makna atau value, yaitu kualitas yang bersifat abstrak dan melekat pada sesuatu. Landasan aksiologis Pancasila berarti nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai silanya. Sila ketuhanan mengandung nilai kekudusan spiritual dan sakral. Nilai kemanusiaan mengandung nilai kebebasan, tanggung jawab, dan martabat harga diri. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas. Sila keempat mengandung nilai musyawarah mufakat dan demokrasi, dan sila keadilan mengandung nilai gotong royong. Yang subbab ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai filsafat. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengaruh agama sangat berpengaruh di bumi Nusantara sejak beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum pengaruh kolonialisme menjajah Indonesia. Hal ini masih dapat dibuktikan dengan keberagaman agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilah perikemanusiaan menjadi karakter bangsa Indonesia yang berasal dari penggambaran bangsa Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim. Karakter bangsa Indonesia yang berperi kemanusiaan ini semakin dibuktikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bagi Indonesia ini menciptakan bangsa yang berwawasan global, tetapi berkearifan lokal yang berkomitmen akan perdamaian, keadilan sosial, serta menjunjung hak asasi manusia. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Keberagaman, perkembangan, dan sejarah merupakan bukti adanya persatuan di Indonesia. Jika nenek moyang bangsa Indonesia telah bersusah payah untuk mempersatukan Nusantara, maka generasi saat ini wajib mengemban amanah untuk menjaganya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sila keempat. Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi baru diterapkan beberapa waktu kemudian setelah Indonesia merdeka. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa nilai-nilai demokrasi telah lama berlaku di dalam budaya Nusantara. Sila kelima. Impian hidup masyarakat Indonesia telah lama tertuang dalam pepatah Gemaripa Lojinawi atau tata tentrem Kertaraharja. Selanjutnya, pada masa kolonial, harapan seperti ini telah dirampas dari rakyat pribumi, sehingga para pendahulu rela menderita dan berjuang demi memperoleh kehidupan yang adil dan makmur yang telah dirampas dari kehidupan mereka. Sumber sosiologis Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, masyarakat yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia dalam bentuk agama, adat istiadat, budaya, dan berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua adalah masyarakat ilmiah akademis. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk piramida yang bertingkat 5. Dengan sila pertama ada di puncak piramida dan keadilan sosial atau sosial kelima atau Pancasila sila kelima sebagai alasnya.
Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum menjadi sebuah sistem filsafat, Pancasila merupakan sebuah anasir atau pemufakatan pendapat politik bersama. Pancasila memiliki dua sumber, yaitu wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPU PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno. Sedangkan yang kedua, yaitu argumen politis terkait Pancasila yang disampaikan oleh Habibie pada 1 Juni 2011. Mohon maaf, mengingat waktu yang terbatas, bisa dipercepat presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah simbol. Tentu seperti yang kita tahu, burung Garuda adalah sebagai simbol atau lambang negara kita. Kemudian filosofi pemaknaan lambang negara. Burung Garuda itu menggambarkan bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Sedangkan warna dan anggota badan Garuda itu diwarnai sebagai keagungan dan kejayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, filosofi lambang negara. Yang pertama adalah jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Perisai dimaknai sebagai senjata dalam memperjuangkan, mewujudkan, dan mempertahankan cita-cita dan tujuan bangsa. Next. Garis hitam di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang mana sebagai lokasi absolut negara Indonesia. Kemudian, warna dasar perisai melambangkan bendera merah putih Indonesia, sementara dasar tengahnya berwarna hitam melambangkan harkat dan martabat bangsa. Next. Membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila dikenal sebagai filosofi Schulz-Goldschlag sebagai gagasan filosofis dalam mendirikan Indonesia merdeka sebagai dasar kerohanian penyelenggaraan kehidupan bernegara. Next. Berbeda dengan pemerintahan Soeharto, Pancasila berkembang ke arah praktis dengan mengembangkan sistem penataran P4 sebagai pedoman kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dikenal dengan istilah Weltanschauung. Pada masa reformasi, sistem filsafat Pancasila mengalami kemunduran, namun perkembangannya dalam hal akademik semakin pesat. Next. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama adalah komunisme, yaitu suatu isme yang muncul sebagai reaksi terhadap dominasi kapitalisme atas klaim produk masyarakat liberal yang meyakini bahwa kepemilikan modal sepenuhnya di tangan negara. Yang kedua, kapitalisme, yaitu paham yang meyakini adanya kebebasan atas kepemilikan individual dalam mengoptimalkan keuntungan. Next. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila pertama memaparkan prinsip ketuhanan yang mana ditandai dengan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban beragama. Sila kedua, menjelaskan prinsip kemanusiaan sebagai individu monopluralis, yaitu susunan kodrat sebagai jiwa dan raga, sifat kodrat sosial dan individual, kemudian kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang otonom. Next. Sila ketiga mengemukakan prinsip kesatuan dengan menjunjung tinggi sikap tanah air, yaitu formal, real, dan mental. Next. Sila keempat, menjelaskan prinsip kemasyarakatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, mengemukakan prinsip keadilan berlandaskan egalitarisme dalam beberapa aspek, yaitu kumulatif, keadilan yang dibeberkan atas dasar kesamaan warga negara, distributif, keadilan yang membagi dari negara kepada warganya, yang ketiga, legal, atau keadilan berupa kewajiban warga negara terhadap negara. Next. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat demi terjaganya keseimbangan dan konsistensi antara pikiran dengan tindakan. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai landasan pokok dalam menghadapi globalisasi. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir berdasarkan asas kultural bangsa. Dan yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Next. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman pemateri.
Karena masih ada waktu sekitar 14 menit, saya akan bertanya jawab, kurang lebih akan 2 pertanyaan yang saya pilih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa menuliskan namanya di kolom chat. Bagi Cecilia dan Diana Elizabeth, bisa mengutarakan pertanyaannya dengan menyalakan suara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Cecilia Didistarini izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, apakah implementasi Pancasila sebagai filsafat dalam berbangsa dan bernegara penerapannya sudah sesuai pada saat ini? Jelaskan, dan jika belum sesuai, sebutkan solusinya. Terima kasih. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya Diana Elizabeth Sinaga dengan NIM belakang 059 dari kelompok 3 izin bertanya. Makna filsafat Pancasila sebagai pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek, yang salah satunya adalah agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan saya, dalam hal tersebut, apa yang sebenarnya dimaksud dengan membuka dialog dengan perspektif baru? Seperti apa contoh penerapannya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi teman-teman pemateri, saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Apabila sudah terdapat jawabannya, bisa segera diutarakan. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman pemateri bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Cecilia dan Diana.
Baik, saya Adiat Mayri Kurniawan, izin menjawab pertanyaan dari Cecilia. Sebelumnya saya izin share screen untuk studi kasus. Baik, pertanyaan Cecilia adalah, apakah implementasi Pancasila sebagai filsafat dalam berbangsa dan bernegara penerapannya sudah sesuai dengan yang ada saat ini? Jelaskan dan jika belum, sebutkan solusinya. Penerapan Pancasila sebagai filsafat dalam bernegara sudah ada penerapannya. Sebagai contoh adalah adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diberikan sejak di bangku sekolah sampai dengan di perguruan tinggi. Namun tidak dipungkiri, seperti fakta yang ada pada studi kasus ini, masih terdapat pelajar yang tidak memahami akan pendidikan kewarganegaraan tersebut. Hal ini ditandai atau dibuktikan dengan pelajar yang tidak hafal dengan isi dari Pancasila. Jadi kalau pelajar itu tidak hafal, bagaimana memahami dari Pancasila? Begitu pula dengan menerapkan makna dan filsafat dari Pancasila. Kasus yang pertama adalah pelajar yang tidak hafal Pancasila. Hal ini bermula pada pelajar yang mengendarai motor, kemudian terkena razia dan diberi hukum untuk menghafalkan Pancasila, namun tidak bisa. Kasus yang kedua adalah pelajar di Jogja. Saat melakukan konvoi kelulusan, ia diberi sanksi oleh petugas kepolisian untuk menyebutkan isi Pancasila, namun juga tidak bisa. Jadi sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu sudah diberikan sejak di sekolah. Namun dari pihak siswa sendiri itu kurang diterapkan. Jadi solusinya adalah dibutuhkan kerjasama mulai dari pemerintah, intelektual atau terpelajar, dan setiap lapisan masyarakat untuk menerapkan dan memaknai nilai-nilai dari Pancasila. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan membuka dialog dengan perspektif baru dan seperti apa contoh penerapannya? Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan maksud dari membuka dialog dengan perspektif baru. Jadi ketika ada suatu permasalahan atau suatu problematika, konflik yang terjadi, saya analogikan pemerintah tidak hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Pemerintah mengupayakan untuk mencari pendekatan lain untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena dalam satu pendekatan saja itu cenderung tidak objektif, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan lainnya sebagai terobosan baru agar sama-sama pihak itu saling simbiosis mutualisme seperti itu. Misalnya saya analogikan seperti ini. Di Papua terdapat kasus terorisme OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dalam hal ini, jika pemerintah hanya mengandalkan pendekatan konstitualisme atau pendekatan menggunakan undang-undang saja, maka tidak akan selesai karena apa yang mereka tuntut itu tidak hanya sebatas keadilan atau kesejahteraan saja, melainkan pemerataan segala infrastruktur yang ada. Jadi, saya menggambarkan bahwa pendekatan yang dimaksud sebagai terobosan baru ini diperlukan seperti pendekatan dialogis terbuka, yaitu adanya pendekatan dengan dua media atau beberapa pihak yang terlibat sebagai representasi dari pihak terkait. Misalkan dari pihak Papua, mengeluarkan ketua suku dari Papua atau dari pemerintah sendiri bisa mengeluarkan anggota DPR sebagai representasi dari wilayah Papua. Nah, di situ kita pertemukan untuk membahas apa saja yang menjadi konfliknya, apa saja yang menjadi permasalahannya. Di situ tidak hanya bisa membahas hukum sebagai landasan dari suatu permasalahannya, melainkan kita perlu membahas secara kultural, secara geografis, dan segala pendekatan yang mungkin
bisa menjadi tendensi atau menjadi probabilitas dari suatu permasalahan itu ada. Apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Cecilia, apakah ada sanggahan atau sudah bisa diterima? Sudah jelas, terima kasih. Baik, untuk materi hari ini, presentasi hari ini akan saya tutup. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mbak Maria dan Mbak yang dari kelas B tadi, Mbak siapa tadi? Sudah memoderatori 2 pemakalah hari ini. Oke, saudara saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keterbatasan waktu kita, saya tidak akan berpanjang kata, hanya akan mengomentari secara teknis dan secara substansi terkait yang sudah dipaparkan pagi ini. Yang pertama terkait teknis, nanti jika saya meminta untuk seperti ini, cukup moderatornya satu saja gitu ya, biar lebih efisien waktu saja gitu ya. Terus agar bisa membagi waktunya itu lebih pas gitu ya, sehingga saya tidak dilempar di menit-menit yang akan selesai, karena saya juga perlu berbicara mungkin 20 menit atau 30 menit seperti itu. Jadi kedepannya nanti mohon seperti itu jika saya meminta untuk diskusi seperti ini. Jika saya meminta untuk misalnya saudara buat rekaman, ya sudah saudara buat rekaman, nanti akan saya upload di YouTube atau saudara bisa share di Google Drive gitu saja ya. Terus apa? Terkait hari ini pemaparan dari kelompok B, pertama tadi memang sengaja saya suruh kelas B dulu, gantian, kemarin sudah kelas A dulu baru kelas B, saya penasaran kelas B dulu bagaimana gitu ya. Jadi dari kelas B maupun kelas A tadi saling melengkapi. Yang tadi di kelas B lebih membahas terkait nilai, norma, dan moral gitu ya, nilai moral dan norma. Di kelas A lebih lebih komprehensif dan lebih mendalam membahas apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat sampai dengan cabang-cabang ilmu filsafat, yakni aksiologi, epistemologi, dan ontologi gitu ya. Jadi saudara, tidak bisa dipungkiri ketika kita membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, tadi penjelasan yang di kelas A itu ya, walaupun nampaknya penjelasannya kok sangat panjang lebar gitu ya, tetapi saudara yakinlah jika disederhanakan, implikasi dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah ingin mengajak saudara bagaimana Pancasila ini tidak hanya sekedar saudara harus yakini Pancasila itu benar adanya, tidak seperti itu, tetapi mengajak berpikir apakah memang benar Pancasila ini nilai-nilai yang telah disepakati ini itu kebenarannya terbukti gitu kan. Tadi secara filsafat kalau kita tilik apa sih filsafat itu, kita filosofis yang berasal kalau secara etimologi itu filos dan sophia gitu ya kan, cinta kebijaksanaan gitu kan. Jadi kita tidak hanya diberi kewajiban bahwa kita itu dasar negaranya yakni Pancasila, tidak, tetapi kita diajak berpikir di sana apakah memang sudah betul Pancasila ini sebagai dasar negara kita, apakah nilai-nilai di Pancasila ini sudah benar gitu kan ya. Itu secara tadi sudah dibahas oleh kelompok A secara ontologis, aksiologis, dan etimologis gitu kan. Oke, dari sana kita tahu gitu ya, tadi siapa tadi yang berbicara, laki-laki tadi, ada hierarki piramidal Pancasila yang dikemukakan oleh Notonegoro, bahwa memang nilai-nilai tersebut itu mempunyai kaitan-kaitan gitu ya.
jika saudara membaca referensi itu kan ya, jadi sila pertama itu meliputi sila yang kedua dan seterusnya berjenjang sampai dengan sila kelima. Begitupun sebaliknya, sila yang pertama juga menjiwai sila yang kedua. Ini maksudnya bagaimana gitu ya? Jika saudara telaah lebih dalam, misalnya terkait tadi sudah dikemukakan oleh kelompok juga ya, bahwa sila pertama itu menunjukkan tentang agama, religius, tentang nilai ketuhanan gitu ya. Oke, tidak ada, saya rasa tidak ada di agama yang tidak mengajarkan kebenaran gitu ya. Sama, penerapan antara Pancasila dengan keimanan seseorang juga seperti itu. Jika saudara bilang iman gitu ya, kadar keimanan seseorang itu bisa naik turun. Lah sama penerapan Pancasila juga gitu, karena Pancasila juga meliputi gitu ya sila dari ketuhanan gitu ya. Jadi terkadang saudara saat ini saudara sangat berempati kepada orang lain jika ada melihat sesamanya yang terkena bencana atau merasa sedih terus berbagi. Nah, terkadang saudara merasa acuh tak acuh lah. Di mana di sini itu sila-sila Pancasila yang pertama, apalagi yang pertama ini adalah kalau di pembahasan aksiologis atau dan ontologis bahwa dikatakan sila pertama ini adalah causa prima gitu ya, penyebab utama adanya kita tidak ada pasti ada unsur yang lain, yakni pencipta gitu ya. Adanya makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Nah, seperti itu. Itu menjadi causa prima yang pertama, penyebab utama. Dari sini misalnya jika dikatakan apakah benar sih hierarki piramidal tadi? Oke, yang pertama pada landasan paling dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, nilai agama. Sekarang kita next step, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ada di setiap agama yang tidak memanusiakan manusia? Saya rasa semua agama mengajarkan bahwa kita harus berbagi kepada manusia, bahwa kita harus saling menyayangi lah. Ini yang dikatakan meliputi maupun menjiwai gitu ya. Jadi saya rasa tidak ada agama satupun yang mengajarkan bahwa kita harus mencaci, memaki atau menyiksa sesama manusia maupun binatang dan lainnya seperti itu. Terus kalau kita ke atas lagi kepada persatuan Indonesia gitu ya. Jadi semua agama jika kita lihat pasti menginginkan adanya kesatuan gitu ya. Nanti pada sampai dengan keadilan sosial gitu ya. Bagaimana implementasinya ini kan memang nampaknya masih menjadi PR kita bersama sehingga nilai-nilai yang memang sudah benar ini gitu ya. Nilai apa sih nilai itu? Tadi kelompok B sudah menjelaskan nilai itu adalah sebuah sesuatu yang diinginkan gitu ya. Kalau di buku saudara baca ada nilai tampan, nilai cantik gitu ya. Itu nilai gitu ya. Terus ada nilai A gitu ya. Bagaimana terhadap nilai itu gitu ya. Sama, sila-sila ini adalah hanya sebuah nilai, sebuah asas. Nah, ini adalah nilai-nilai. Terus bagaimana nilai itu bisa kita laksanakan? Ketika kita melaksanakan sebuah nilai tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya aturan, akan nampaknya susah gitu ya. Kita tahu cantik itu seperti itu gitu ya, relatif gitu ya. Kita tahu untuk mendapatkan nilai A ya berarti harus partisipasi, terus tugas, harus komponen 4 ini harus bagus semua sehingga nanti kita mencapai nilai A. Sama dalam Pancasila juga jika diumpamakan seperti itu. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu hanya sebuah nilai. Jika tidak ada norma, tidak ada aturan, ya sama saja tidak bisa direalisasikan. Sehingga perlu adanya moral dan norma itu. Moral itu apa? Yakni justifikasi seseorang terhadap kelakuan, tingkah,
tingkah seseorang lah. Jika seseorang melakukan hal sesuatu itu gitu ya, biasanya saudara mendengar perbuatannya itu bermoral, tidak bermoral. Ini didasarkan apa? Didasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat gitu kan ya. Lah seperti itu. Makanya sehingga adanya aturan inilah yang menunjukkan, menuntun kita bahwa nilai-nilai yang sudah kita telaah secara filosofis tadi untuk kita lakukan. Itu tambahan dari saya, saudara. Mungkin kelas yang lain nanti ada kelas gitu ya. Jadi menurut saya dari paparan kelas A maupun kelas B ini saling melengkapi gitu ya. Tetapi catatan bagi pemakalah selanjutnya, saya suka dari pemaparan kelas B tadi dan kelas A yang kemarin, walaupun memang masih ada plus minus ya saudara, karena kita masih belajar gitu ya. Saya apresiasi dari semua kelompok. Catatan saya, walaupun misalnya PowerPoint-nya itu hanya sedikit, tapi saudara di sana belajar untuk mengungkapkan, tidak hanya membacakan. Itu yang terpenting gitu ya saudara ya. Jadi kalau membaca saja ya cukup share saja, silakan dibaca. Nah, tapi ini saudara belajar untuk mempresentasikan. Jadi dari satu PowerPoint paling tidak saudara bisa mengembangkan gitu ya. Itu saudara. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf tadi kita agak molor karena memang selalu seperti itu ya, terkait menyiapkan teknis secara online itu tidak gampang ternyata, karena kita juga berhubungan dengan sinyal jaringan, terus perangkat yang mendukung tidak, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan untuk kelas A maupun kelas B. Bravo untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.